Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai bab 13 yaitu menciptakan dan mengelola tim. Untuk itu, mohon disimak. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Maesa Ronald Putra Prianto dengan MPM 241021018 sebagai moderator. Saya Farditullah dengan MPM 241021001 sebagai pemateri kedua. Saya Andri Bagas Irawan dengan NPM 241102101 dengan sebagai pemateri ketiga. Jadi yang pertama itu kelompok. Apa sih itu kelompok? Jadi kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama itu kelompok informal dan formal. Kelompok informal itu biasanya itu terbentuk akibat ikatan sosial kayak yang terjadi di contohnya itu ya pertemanan di lingkungan organisasi. Nah itu. Habis itu lanjut lagi kelompok formal. Jadi kelompok formal itu biasanya terbentuk dari struktur organisasi. Contohnya itu dalam struktur organisasi itu ada bidang 1, bidang 2, bidang humas. Nah itu adalah kelompok formal. Yuk selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan dalam kelompok. Yang pertama adalah forming, yaitu pembentukan dari kelompok ini. Selanjutnya yaitu adalah storming, yaitu terjadinya konflik dalam kelompok ini. Selanjutnya yaitu adalah norming, pembentukan norma untuk mengatasi storming pada kelompok ini, konflik tadi. Selanjutnya lagi yaitu adalah performing, jadi kelompok ini sudah melakukan pelaksanaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah adjourning. Jadi adjourning ini pembubaran kelompok yang dimana mereka telah berhasil melaksanakan tujuannya. Selanjutnya yaitu komponen kinerja dan kepuasan kelompok. Faktor penentunya yaitu adalah kondisi eksternal seperti dukungan organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya manusianya. Jadi seperti keterampilan, pengalaman dari tiap-tiap anggota tersebut. Dan yang ketiga yaitu struktur kelompoknya seperti ukuran, aturan, dan pembagian perannya. Selanjutnya yaitu proses kelompok dengan komunikasi, kohesi, dan pengambilan keputusannya. Dan yang terakhir, yang nomor 5 yaitu tugas kelompok, yaitu dengan kompleksitas dan kejelasan dari tujuan kelompok tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, materi yang akan saya bahas ini ialah pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok ini sangat dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu peningkatan kreativitas, di mana ini menjadi tujuan utama dari pengambilan keputusan kelompok. Karena kreativitas yang meningkat akan membantu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan solusi yang terbaik, inovatif, dan efektif. Metode-metode pendukungnya terdapat 3, yaitu yang pertama rapat elektronik, yang kedua curah gagasan, dan yang ketiga nominal group teknik atau NGT. Kemudian ada karakteristik kelompok kerja. Karakteristik kelompok kerja ini terdapat 7 teman-teman, tapi yang di sini yang akan saya sebutkan hanya 3 ya. Yang pertama itu terdapat pemimpin yang sangat fokus atau pemimpin yang sangat terpengaruh dan fokus. Yang kedua itu terdapat tujuan ataupun output yang sejalan dengan misi. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu kemampuan berdiskusi menghasilkan dan mendelegasikan. Oke, materi yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai tim kerja. Tim kerja atau work team ialah kelompok di mana anggota yang bekerja secara insentif untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik dengan menggunakan sinergi positif, akuntabilitas individu dan kelompok, dan keahlian pelengkap. Kemudian teman-teman, dalam tim ini mempunyai karakteristik yang efektif, yang dimana terdapat 8. Dan di sini yang akan saya cakup dan sebutkan hanya sebagian saja ya. Jadi yang pertama itu ada tujuan yang jelas, yang kedua itu keterampilan yang relevan, yang ketiga itu rasa saling percaya, dan yang keempat itu komitmen bersama. Sekian materi yang saya bahas, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tim kerja.
Yang pertama itu ada tim perpecahan masalah, yaitu memperbaiki aktivitas kerja atau menyelesaikan masalah tertentu. Yang kedua yaitu tim kerja swakelola, bertanggung jawab atas proses atau segmen kerja dan mengelola diri sendiri. Yang ketiga ada tim lintas fungsional yang bekerja di berbagai bidang keahlian. Yang keempat yaitu tim maya yang menggunakan sarana teknologi untuk hubungan antara anggota yang terpisah jauh dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya itu menggunakan platform online. Lalu ada materi tentang tim global, yaitu tantangan dalam mengelola tim global dapat dilihat dari sumber daya anggota kelompok, terutama seperti karakteristik budaya yang beragam, struktur kelompok terutama kesesuaian, status, kemalasan sosial, dan kesatuan. Lalu yang ketiga ada proses kelompok, terutama komunikasi, manajemen konflik. Yang keempat yaitu peran manajer dalam menjalankan semua ini. Lalu di slide selanjutnya itu tentang penekanan tim. Dengan penekanan tim pada organisasi masa kini, manajer perlu menyadari bahwa orang-orang tidak secara otomatis mengetahui cara untuk menjadi bagian atau anggota tim yang efektif. Lalu di slide selanjutnya adalah keterampilan tim. Yaitu dalam membangun keterampilan tim, manajer harus mempunyai. Yang pertama adalah melihat bahwa perannya lebih dari sekedar pelatih. Yang kedua, mengembangkan anggota tim. Lalu menciptakan tim yang lebih berkomitmen, kolaboratif, dan inklusif. Lalu di slide selanjutnya, slide terakhir, hubungan informal. Manajer harus memahami pola hubungan informal antara individu di dalam kelompok. Sekian materi yang saya bisa jelaskan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.